Terima kasih saudara, Anda kembali bersama kami dalam Mutiara Iman. Kemudahan hidup dalam Islam itu adalah topik yang kita bahas hari ini bersama dengan Gus Dur. Tadi sudah dijabarkan bagaimana Islam ini memberikan kemudahan, tidak ada yang sulit. Yang sulit adalah kita yang cari masalah sendiri begitu ya Gus. Tetapi tidak sedikit orang yang menggunakan dalih bahwasanya Islam itu mudah untuk bermalas-malasan. Sholat bolong-bolong, zakat ditunda, syariat dijalankan asal-asalan. Ini bagaimana kita membedakan kemudahan yang diajarkan agama dengan kemalasan yang dibalut dengan agama. Bagaimana kita membedakan hal semacam itu? Oke. Itu artinya orang harus bisa membedakan mana kemudahan, mana malas. Makanya Kanjeng Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, hindarkan kami, jauhkan kami dari ajzi itu tidak punya kemampuan, wal kasal dan malas. Orang itu berarti Islam itu mendidik kita supaya tetap semangat, belajar semangat, bekerja semangat. Bahkan di dalam hadis itu, ketika kamu bekerja seakan-akan kamu hidup selamanya. Artinya kerja keras. Ketika kamu beribadah seakan-akan kamu mati esok. Itu artinya di saat bekerja dia kerja keras, tapi di saat ibadah dia fokus. Jadi seakan-akan dia akan mati besok. Ini artinya bukan mengajarkan kita untuk malas. Idza asbahta fala tantadhiris shabah. Di saat pagi hari jangan menunggu sore hari. Lakukan sekarang. Ketika kamu masih sempat, jangan tunda-tunda. Memang menunda itu adalah bisikan setan. Menunda sesuatu. Padahal waktunya ada, tapi pekerjaan kita ditunda-tunda. Ini adalah terutama kalau kaitannya dengan kebaikan. Orang yang tidak baik ingin baik tapi tunda-tunda. Manusia tidak ada yang tahu. Saya menjadi nanti kalau saya sudah kaya, saya nanti akan menjadi orang baik. Bisa begitu. Jangan-jangan belum kaya sudah dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Jangan menunda-nunda karena taswif, menunda-nunda itu adalah bisikan setan. Jadi artinya ini diajarkan, Allahumma inna a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, hindarkan kami dari penakut menyampaikan sesuatu yang benar, wal bukhl. Ya Allah, hindarkan kami dari sifat pelit. Ya, karena pelit itu ya sumber dari segala malapetaka itu ya pelit. Orang kaya kena bencana itu kebanyakan kan karena pelitnya. Orang kaya itu sudah tidak usah melakukan macam-macam. Dengan kekayaannya, dengan kedermawanannya itu sudah cukup. Jadi, itu artinya pelit itu menjadi malapetaka. Jadi, tidak ada kiai yang pelit itu tidak ada. Semua mencontohkan begitu mudahnya beliau untuk memberikan sesuatu pada kebaikan. Jadi artinya apa? Islam itu tidak mengajarkan kepada kita untuk bermalas-malasan. Kita di pondok itu kita dituntut untuk bekerja belajar semangat dan semangat. Bekerja juga begitu, semangat. Menyesuaikan dengan kondisi. Nah, termasuk dalam hal urusan di masyarakat, kita menghadapi masyarakat, jangan persulit mereka. Mereka kemampuannya seperti itu, jangan kemudian dibebani. Kalau mereka mikulnya kuat cuma 25 kilo, jangan bebani 50 kilo. Mereka merasa keberatan, ternyata Islam kok berat ya, gitu kan ya. Jangan bebani sesuatu yang menurut mereka itu memberatkan. Makanya kenapa kemarin itu menjadi ada gejolak yang besar di mana-mana. Itu diantaranya ada beban yang dibebankan kepada masyarakat itu kemudian lebih dari sedangkan dari satu pihak menunjukkan sesuatu yang wah gitu kan, sehingga ada kesenjangan sosial. Yang satu merasa kesulitan, yang satu menunjukkan ini loh bonus, sehingga berontak ini merasa ada kesenjangan yang jauh begitu kan. Nah, ini sebenarnya yang tidak boleh gitu kan. Nah, makanya
Ini namanya tidak menjalankan hadis Nabi ini. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan masyarakat, mudahkan orang lain, jangan persulit mereka. Wabashiru, berikan mereka kabar gembira, jangan yang ditakut-takuti. Wala tunafiru, jangan buat mereka itu lari. Andai kata Wali Songo itu dakwahnya bukan dakwah model begini, tidak berhasil Wali Songo itu mengislamkan masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia, tidak mungkin. Kenapa? Mereka itu toleransinya tidak dengan cara-cara kekerasan, tidak ada peperangan. Mereka dengan cara-cara yang lembut, dengan cara-cara yang mudah. Nah itu yang menarik Gus, karena yang mengajarkan kita, pendahulu kita, Wali Songo pun begitu, mengajarkan dengan kemudahan. Tetapi bagaimana masyarakat kita ini sampai bisa merasakan sebuah agama ini menjadi hal yang sulit? Ada gap apa yang salah dalam sebuah peradaban kita, utamanya dalam Islam ini, hingga terjadi perbedaan yang cukup signifikan dari kemudahan yang diajarkan oleh pendahulu kita sampai kita merasakan hal yang semacam ini? Ya itu tadi dari mereka tidak punya contoh qudwah yang Wali Songo. Jadi kita itu kan punya qudwah, punya. Jadi kita membaca dalam keterangan hadis, ayat, tapi ada contoh, ada guru. Oh, dakwahnya seperti ini. Nah, mereka yang dengan cara-cara kekerasan itu dia punya guru yang salah dalam memahami agama menurut saya. Sehingga memahami agama itu dengan cara-cara yang dibaca itu yang ayat-ayat yang kekerasan, padahal Islam tidak seperti itu. Mana ada Islam itu menyerang dulu, kan tidak ada. Kita itu boleh perang dalam kondisi kalau sudah diusir, dikeluarkan dari rumahnya sendiri, itu kan begitu. Islam tidak ada menyerang, tidak ada. Itu artinya kalau ada orang yang dengan cara-cara yang keras, kekerasan, itu berarti tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Baik. Terkadang Gus, yang menjadi ujian ini adalah orang lain. Kita sudah menjalankan prinsip ya semuanya mudah, sederhana saja begitu. Tapi orang lain ini yang menjadi sebuah ujian. Terkadang membandingkan di era misalkan orang tua kita. Di era dulu orang tua di usia 30 tahun sudah punya anak, sudah berumah tangga dengan baik, sudah punya rumah. Tetapi dibandingkan dengan anak-anak mereka yang dengan kondisi ekonomi seperti ini, ya tentunya tidak bisa karena ekonomi sudah berbeda, inflasi begitu cepat. Begitu juga misalkan ada seorang tokoh begitu yang kita anggap sudah mapan, tetapi masih kemana-mana menggunakan motor. Kok nggak pakai mobil? Nah ini ujiannya di sana. Padahal sudah memprinsipkan hidup untuk sederhana begitu Gus. Ya, urusan rezeki itu bukan urusan kita. Orang bekerja boleh sama, buka toko jualannya juga bisa sama. Rizki yang nggak bisa. Allah yang ngatur, itu sunatullah. Andai kata orang dibuat kaya semua ya bisa, tapi siapa yang nyuting? Ya nggak mau ini, inginnya jadi direktur semua itu kan. Nah, ini sunatullah sebenarnya. Kita nggak bisa. Saya lihat ada ini orang kaya benar, saudaranya enggak, biasa-biasa. Padahal punya kemampuan yang sama. Rizki tidak bisa ditiru. Ya, rizki tidak bisa ditiru. Nah, Nabi pernah ngasih solusi bagi mereka orang-orang sahabat yang miskin ya, yang fakir gitu kan. Karena mereka iri. Sahabat itu iri pahala. Ya Rasul, enak zahaba ahlud dusur bin darajatil ula wan na'imil mukim. Enak mereka yang kaya bisa sedekah, bisa haji, bisa ini. Kami tidak bisa, kami tidak punya harta. Jangan khawatir. Kalau kamu mau melakukan ini, maka besok nilai pahalamu melebihkan daripada mereka yang sudah haji, yang sudah ini, yang sedekah. Apa itu? Disuruh baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, habis sholat itu Allahu Akbar 33. Nah, tapi kemudian lama-lama yang kaya-kaya ini mendengar dawuhnya Kanjeng Nabi, sehingga mereka juga melakukan hal yang sama, membaca itu. Sehingga yang fakir ini wadul lagi, ya Rasul, mereka dengar, mereka juga menjalankan. Ya sudah, itu min fadlillah. Urusan rezeki yang ngatur Allah. Tugas kita itu hanya diwajibkan untuk ikhtiar. Harrik hiyadak aftah laka babah rizki.
gerakkan tanganmu, aku yang ngasih rezeki. Nah, berapa? Bukan urusan kita, urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu kalau sudah memang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang sukses, ini nanti ketemu dengan begitu mudahnya. Tapi Allah itu dengan mudahnya juga mengambil. Begitu dia hartanya diambil, mudah sekali. Sakit kecelakaan, ini sakit, usahanya jatuh, habis coba. Ini artinya apa? Urusan rezeki tidak bisa kita banding-bandingkan, itu tidak bisa. Tapi kita tetap harus disuruh untuk usaha yang keras. Makanya fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika sudah kita berusaha maksimal, sudah fatawakkal 'ala Allah. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Enak, jadi bukan urusan kita, itu sudah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya adalah ikhtiar. Ikhtiar dulu. Baik. Siti Maryam itu waktu baru melahirkan tetap disuruh ikhtiar. Bukan Allah tidak mampu untuk menjatuhkan kurma dari pohonnya, tapi fahuzi ilaiki bijid'in nakhlah. Gerakan itu, coba seberapa kuat sih tenaga perempuan apalagi baru melahirkan, tapi disuruh ikhtiar oleh Allah, gerakan itu nanti akan berjatuhan kurma-kurma itu. Ini artinya kewajiban manusia itu diwajibkan untuk ikhtiar. Kita wajib, ikhtiarnya wajib. Tidak boleh kita ada ikhtiar salah. Tapi hasilnya tetap kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya ada bentuk tawakal. Baik, Masya Allah, ini luar biasa. Hari ini masih banyak yang ingin kami diskusikan, Gus, tetapi durasi membatasi. Mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk bersua kembali. Matur nuwun sekali lagi atas segala ilmu yang diberikan. Dan saudara, itu tadi perbincangan kami bersama dengan Gus Dur soal bagaimana kemudahan yang diberikan oleh agama kita, Islam, rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan menambah hasanah ilmu agama kita dan menambah dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya saya Pia Mediana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.